Faisal tambah glowing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tamassaka bis sunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Allah. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua, Pak. Hadir. Oke. Nihil. Oke. Sudah siap menerima materi hari ini? Saya siap. Udah dong. Siap, Pak, insya Allah. Siap, Tat. Ya, di sini kita akan memasuki materi baru. Ya, ini di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini materi tentang menjauhi perbuatan zina. Urgensi dari materi ini yaitu seperti yang kita ketahui, kita di masa-masa remaja di mana gejolak syahwat sangat besar, pergaulan bebas sangat bebas, terbuka lebar, media-media juga sangat terbuka lebar untuk kita bermaksiat kepada Allah. Makanya kita membahas tentang ayat ini. Kita mempelajari tentang materi tentang menjauhi perbuatan zina. Baik, di sini kita akan membahas Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang di sini nanti kita akan jelaskan seperti apa kandungannya, seperti apa prakteknya, dan semoga yang saya harapkan adalah kita semua bisa melaksanakan dan bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat ini, dan juga insya Allah kita bisa dakwahkan dan kita bersabar di atas dakwah tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan bacakan dulu ayat yang akan kita pelajari, kemudian kalian tirukan agar bisa dihafal dan kemudian mudah untuk mengamalkannya. Salah satu wasilah untuk mengamalkannya yaitu kita menghafal dan mengerti lafaz ayatnya terlebih dahulu. Dan nanti di pertemuan selanjutnya akan saya tanya tentang materi ini. Salah satunya yaitu hafalannya. Baik, Anda bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'as sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Baik, Anda bacakan, kemudian antum semua tirukan. Paham? Jadi unmute. Paham. Nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'as sabila. wa sa'as sabila. Baik. Nanti ketika hafalan diperhatikan tajwid dan makhrajul hurufnya. Tentu itu bagian dari penilaian. Dan tapi kita di sini tidak membahas tentang itu. Kita membahas tentang tafsirnya. Nah, di sini akan kita jelaskan kandungan dari ayat tersebut. Nampaknya sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah nggak? Yang pertama yaitu firman Allah yang berbunyi wala taqrabuz zina. Artinya janganlah kamu mendekati zina. Taqrabu. Jadi mendekati qaraba yuqaribu. Taqrabu az-zina
Apa makna azina? Nanti akan kami terangkan. Ya, ini maksudnya adalah menjauhkan diri atau menjaga diri dari hal-hal yang menjerumuskan, hal-hal yang dapat menjerumuskan diri ke dalam perbuatan zina. Larangan dari mendekati zina ini lebih mengena dibandingkan sekedar larangan dari melakukan perzinahan itu sendiri. Karena larangan mendekati zina itu mencakup semua faktor penyulitnya, seperti melihat, ya, mendengar, mengucapkan, memegang, serta memikirkan hal-hal yang menyulut nafsu syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat yang diriwayatkan dinukilkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahasanya kurang lebih makna hadisnya seperti setiap anak Adam itu ada potensi berzina, mata berzina dengan pandangan, pendengaran berzina dengan mendengar, kemudian lisan berzina dengan pengucapan, tangan atau kulit berzina dengan meraba, hati dengan memikirkan, atau akal dan hati dengan memikirkan. Gitu. Dan di sini mencakup hal tersebut karena Allah tidak hanya melarang kita berbuat zina, tapi juga melarang kita mendekati perbuatan zina. Di sini melihat contoh banyak sekali. Bukankah zina itu, para ulama mengatakan zina itu berawal dari pandangan. Kemudian ada pepatah dari mata turun ke hati, ya. Awal dari pandangan hal-hal yang menurut syahwat, melihat aurat-aurat yang tidak dibolehkan, melihat hal-hal yang tabu seperti itu. Kemudian mendengar hal-hal yang mengejolakkan syahwat kita, mengucapkan ucapan yang menimbulkan syahwat, memegang ini sudah lawan jenisnya, menyentuh jarinya aja nggak boleh, ya. Ujung jarinya aja nggak boleh. Dan itu termasuk dalam hal-hal seperti ini, memikirkan, dan itu semuanya masuk ke dalam ayat ini, dalam larangan mendekati zina, dan itu semua adalah faktor-faktor yang menjadi penyulut perbuatan zina itu sendiri. Di sini saya nukilkan perkataan dari ulama, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya, Nasir As-Sa'di, judul aslinya Taisir Karimir Rahman, kitab Tafsir Kalimil Manan. Dia berkata, yang artinya sesungguhnya orang siapa yang mengitari sekitar daerah larangan, saya hampir-hampir dia terjerumus di dalamnya, terutama dalam perkara ini, yaitu perkara perzinahan, yang pada kebanyakan jiwa manusia terdapat dorongan nafsu yang sangat kuat ke arahnya. Baik. Di sini saya menjelaskan bahasanya ketika kita mengitari daerah larangan, ketika kita lancang mendekatkan diri kepada zina, kepada hal-hal yang menyulut kepada zina, saya berpotensi besar, berpeluang besar untuk kita melakukan perbuatan tersebut. Karena perbuatan perzinahan itu terjadi tidak langsung berzina, pasti ada faktor-faktor penyulutnya, dan kadang tidak direncanakan. Tiba-tiba ada faktor yang mendukung, ada gejolak syahwat, ada bisikan setan, sudah kena. Waliyadzubillah. Terutama dalam perkara ini, maksudnya perkara zina, yang pada kebanyakan jiwa manusia terdapat dorongan nafsu yang sangat kuat ke arahnya. Memang maksiat ini, perbuatan zina juga bawaan manusia. Manusia memiliki syahwat, memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Bagaimana Allah telah menjelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyila lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalikal mata'ul hayatid dunya. Allah berfirman yang artinya, dan telah kami tambahkan, telah kami tanamkan kecintaan kepada manusia, yaitu berupa yang satu yang pertama kali Allah sebutkan adalah minan nisa, yaitu syahwat kepada perempuan. Dan Rasul pun pernah bersabda yang kurang lebih artinya aku tidak pernah meninggalkan fitnah bagi laki-laki melebihi fitnah perempuan. Nah, artinya kita sadar sendiri sebagai laki-laki memang punya ketertarikan terhadap perempuan. Nah, namun Allah melarang kita berbuat seperti itu sampai menjerumuskan kita dalam perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada zina. Oleh karenanya Allah memberikan kita solusi, beberapa solusi seperti menikah,
Dan ketika kita tidak mampu menikah, maka Rasul memberikan solusi untuk berpuasa. Seperti itu. Kemudian Allah mengemukakan perzinaan ini, mengemukakan perzinaan dan potret buruknya, bahwasanya ia adalah kana fahisyah, yaitu suatu perbuatan yang keji. Maksudnya dosa yang keji dalam sudut pandang syariat, sudut pandang akal, dan sudut pandang fitrah. Sudut pandang syariat jelas Allah melarang perbuatan zina, perbuatan yang mendekatkan zina seperti melihat, mendengar, mengucapkan, memakai, memikirkan, itu memang ada larangan-larangan tersendiri. Secara syariat jelas terlarang dan banyak dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan hal tersebut. Kemudian dari akal. Nah, secara moral ini tata krama yang berasal dari akal yang sehat ya tentunya. Kalau akalnya rusak beda lagi. Ada yang menghalalkan zina karena akalnya kurang tepat seperti itu. Akalnya kurang baik. Secara akal manusia berakal sehat. Perbuatan zina adalah perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tabu, yang tidak pantas seorang muslim melakukannya. Kemudian secara fitrah seorang muslim yang terlahir secara fitrahnya bersih, maka dia cenderung mengharamkan hal tersebut. Oleh karenanya, walaupun secara fitrah Allah tanamkan kepada kita kecintaan kepada syahwat, tapi bukan berarti berzina. Akan tetapi Allah halalkan yaitu adanya akad pernikahan. Baik. Kemudian saya melanjutkan, lantaran memuat pelanggaran terhadap kehormatan hak Allah, hak wanita, hak istri atau suaminya, merusak kesucian hubungan rumah tangga, mencampur adukan nasab, dan kerusakan yang lainnya. Pertama, hak Allah jelas. Ini larangan Allah. Allah murka ketika larangannya diterjang oleh seorang hamba, dan tentu saja itu akan berkonsekuensi. Setiap apa yang dilarang Allah itu akan berakibat buruk baginya, baik secara kesehatan, secara dunia, dan terlebih khusus dalam syariat ada balasan tersendiri yang Allah ancamkan. Kemudian hak wanita tersebut. Nah, tentu hal ini sangat mencoreng nama baik wanita, merugikan wanita dan juga menzalimi sang wanita yang dizinai tersebut. Kemudian hak istri atau suaminya, hak istri atau suami yang yang pasangannya berzina, nah, itu haknya terus hak istri atau suaminya ini terzalimi jelas. Istri mendapatkan hak untuk sang suami itu setia kepadanya, tapi suaminya malah mengkhianatinya dengan perbuatan zina. Dan merusak kesucian hubungan rumah tangga ini sangat jelas. Banyak kasus, kemudian perzinaan itu merusak kesucian rumah tangga. Pertama mencoreng nama baiknya, dan yang berzina mungkin suaminya, tapi yang tercoreng adalah seluruh rumah tangganya, bahkan seluruh keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya, dan saudara-saudara lainnya. Kemudian mencampur adukan nasab, yaitu nasabnya tidak jelas. Anak hasil zina, nasabnya tidak jelas. Nasabnya tidak bisa disandarkan kepada ayahnya karena dia tidak terlahir dari hubungan yang sah. Meskipun yang mengakui anaknya adalah ayah biologisnya sendiri, tapi dalam syariat itu tidak dianggap sebagai nasab secara sah. Maka nanti akan berlaku hukum-hukum seperti warisan, wali, dan lain sebagainya. Kemudian kerusakan yang lainnya, tentu saja secara umum maksiat akan mendatangkan berbagai macam kerusakan, berbagai macam dampak negatif. Ini banyak sekali dibahas oleh para ulama dan tidak mungkin saya jelaskan di sini. Kemudian firman Allah Ta'ala, wasa'as sabila, yakni dan suatu jalan yang buruk. Apa sih maksudnya jalan yang buruk? Jalan yang buruk. Maksudnya yaitu seburuk-buruk jalan adalah orang-orang yang lancang melakukan dosa besar ini. Artinya sudah Allah ancamkan, sudah Rasul wanti-wanti, sudah Allah dan Rasulnya jelaskan, bahkan melakukan perbuatan yang mendekatkan diri pada zina saja dilarang, apalagi zinanya. Itu ini dilarang oleh syariat dan jalan yang buruk, karena adalah jalan yang baik yaitu menikah, tapi memilih zina adalah jalan yang buruk. Al-Imam Ibnu Katsir
rahimahullahu taala dalam tafsirnya meriwayatkan bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya tiada suatu dosa pun sudah mempersekutukan Allah yang lebih besar di sisi Allah daripada nutfah atau sperma atau air mani seorang laki-laki yang diletakkan di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya atau rahim yang tidak halal baginya, artinya yaitu perbuatan zina, karena ada banyak hak yang dilanggar, ada beberapa kezaliman di situ, dan ada beberapa dosa yang efeknya sangat luas sekali dan akan menimbulkan berbagai kerusakan yang lainnya. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan zina tersebut. Kemudian apa sih kiat-kiat untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina? Yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk menjalankan ketakwaan. Jadi seperti Rasulullah SAW mengajarkan kita beberapa doa dan salah satunya berlindung dari perbuatan ini. Misal dalam suatu riwayat Rasul berdoa mengajarkan kita doa yakni Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri zakari atau wa min syarri farji atau wa min syarri maniyyi dalam riwayat. Ini artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, keburukan penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku, dan keburukan farjiku, artinya nafsu syahwat, yaitu menghindarkan diri dari perbuatan zina. Kemudian banyak sekali kita setiap hari berdoa dalam zikir pagi petang yang Rasulullah SAW ajarkan, juga ada di situ berlindung dari keburukan. Misal Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah rabbi kulli syai'in wa malaikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki ana aqtarifa nafsi ala su'an aw ajruhu ila muslim. Itu ada Rasul mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menguasai segalanya, dan tidak ada ilah atas sembahan yang berhak disembah selain Dia, dan kita berlindung padanya dari keburukan nafsu kita, syahwat kita, keburukan syaitan, keburukan syirik, dan perbuatan-perbuatan yang mencari nafsi, artinya menimbulkan mudarat bagi diri kita sendiri. Dan banyak sekali doa-doa lain yang Allah ajarkan, yang Rasulullah SAW ajarkan juga, untuk terutama dalam menghindari perbuatan zina tersebut. Kemudian menjauhkan diri dari perkara yang menjerumuskan ke dalam perzinaan. Nah, menjauhkan diri seperti melihat yang tadi saya sebutkan di awal, melihat, mendengar, berucap, dan lain sebagainya. Seperti melihat pornografi dan lain sebagainya yang menyulut syahwat, yang menjadi awal kita tertarik dengan perzinahan. Kemudian pergaulan bebas, yang kita lihat sendiri pergaulan bebas sekarang terbuka lebar, bahkan ketika orang itu di dalam rumah. Kalau dulu, di zaman dulu, orang di dalam rumah tenang-tenang saja, nggak ada fitnah, nggak ada ujian, nggak pintu perbuatan yang mendekatkan diri kepada zina sangat tertutup. Tapi sekarang ketika kita di rumah pun ada media-media yang itu terbuka lebar ya, media misal handphone, internet, itu selain menjadi manfaat bagi kita juga bisa menjadi bumerang. Kalau kita tidak benar-benar menjaga diri, maka bisa terjerumus ke dalam dosa ini. Kemudian seperti pacaran, hal ini, ini pacaran seperti dalam zaman sekarang ini sudah terbiasa, dan bahkan orang-orang bangga dengan pacarnya, orang tua bangga dengan anaknya mempunyai pacar dan sebagainya, hubungan dengan lawan jenis, yang itu jelas ada larang-larang Allah, ada larang-larang dalam syariat, tapi itu dianggap biasa. Maka saya harap ketika kita sudah mempelajari materi ini, kita lebih berhati-hati, kita lebih memperhatikan perbuatan kita, meninggalkan hal-hal yang
mendekatkan kita kepada perbuatan zina ini. Kemudian selanjutnya meningkatkan ketakwaan dan mempelajari tentang balasan ketika seseorang melaksanakan perintah Allah dan mempelajari akibat dari perbuatan tersebut. Meningkatkan ketakwaan, mempelajari tentang balasan ini otomatis ya. Bagaimana al-iman itu, perzinahan itu memang ketika iman kita lemah dan iman itu bisa naik bisa turun sebagaimana pengertiannya al-i'tiqadi bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih wal amalu bil arkan wa ziyadah fi ilm wal yazidu bi ta'ah wal yanqus bil ma'siyah. Ini iman itu mengikrarkan meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan atau dengan anggota badan, dan iman itu bisa naik dengan ketakwaan dan bisa turun dengan kemaksiatan. Apanya di sini jadi iman ketika kita ingin menjauhi perbuatan zina, otomatis iman kita harus kuat. Gimana cara agar iman kuat? Salah satunya dengan salah satunya memang harus meningkatkan ketakwaan seperti ya amal-amal soleh yang lainnya, seperti sholat, puasa, baca Quran, majelis ilmu dan lain sebagainya. Itu kalau iman kita meningkat, otomatis iman kita meningkat dan meningkat dengan ketakwaan, maka maksiat akan turun, akan semakin lemah setan atau hawa nafsu kita dalam menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang Allah murkai, seperti itu. Sebaliknya ketika kita terus bermaksiat, maka iman kita akan menurun, susah melakukan ibadah, susah melakukan ketaatan, susah melakukan hal-hal yang kebaikan, dan bermudah-mudahan dalam hal-hal yang itu kemaksiatan atau paling minimnya hal-hal yang sia-sia. Kemudian bergaul dengan teman-teman yang soleh yang bisa saling mengingatkan kita ketika kita berbuat salah. Wah, ini penting sekali ya, bergaul dengan teman-teman yang soleh. Ya, ini salah satu perbuatan zina, yaitu ketika tadi saya jelaskan pergaulan bebas ya, ketika laki-laki dan perempuan itu ikhtilat, campur baur, kemudian berkholwat, berdua-duaan, itu sangat terbuka lebar perbuatan itu zina di situ. Makanya bergaul dengan teman-teman yang soleh ini sangat sangat bermanfaat bagi kita. Sebagaimana Nabi SAW mengindikasikan agama kita dengan teman kita. Rasulullah SAW almar'u ala dini khalili, yaitu teman seseorang itu agama seseorang berdasarkan agama temannya. Maka ketika kita ingin melihat sejauh mana keimanan seseorang, sejauh mana agama seseorang soleh atau tidaknya, salah satu indikasinya kita bisa lihat dari temannya. Dan teman-teman itu akan saling mempengaruhi, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, ini manusia adalah anak dari lingkungannya. Nah, beliau masyhur perkataan ini di kitab beliau Tadhkiratus Sami, ya ada Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, ada bil alim wal muta'allim. Yakni memilih teman-teman yang soleh yang ketika kita berbuat salah, mungkin kita mendekatkan diri kepada, misal kita bergaul dengan lawan jenis yang berlebihan, teman kita ingatkan, itu adalah hal yang sangat mahal sekali ya. Kemudian saling mengingatkan kita berbuat salah, ya itu ketika kita berbuat salah, ketika kita hampir terjerumus, maka teman-teman kita bisa mengamalkan kita, bisa mengingatkan kita, maka itu hal yang sangat mahal bagi kita. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Isra. Yang pertama adalah harapan saya semoga kita setelah mempelajari materi ini kita dapat mengamalkan hal-hal tersebut bagi saya dan juga bagi antum semua. Yang pertama adalah menaati perintah Allah dan berkeyakinan bahwasanya semua yang Allah perintahkan dan Allah larang adalah perkara yang baik bagi kita. Artinya yang Allah perintahkan pasti baik, dan apa yang Allah larang pasti baik bagi kita. Maksudnya larangan Allah itu ketika kita jauhi baik bagi kita.
dan ada keburukan kalau kita melakukannya. Seperti itu. Setiap perintah pasti ada manfaat baiknya, meskipun itu berat, dan setiap larangan meskipun itu secara fitrah, secara hawa nafsu kita cenderung kepadanya, tapi ketika kita melakukannya pasti ada sesuatu yang buruk di situ. Kemudian menjaga diri dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat atau larangan Allah. Seperti tadi hal-hal yang mendekatkan kepada zina dan semua pintu-pintu perbuatan maksiat kita jauhi, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dari perbuatan tersebut. Dan ketika kita terjerumus ke dalamnya, segera bertaubat dan segera tinggalkan. Kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan kita. Ketika kita melihat teman kita mungkin bukan seperti khususnya dalam ini materi ini, misal berkholwat atau berinteraksi dengan lawan jenis yang terlalu berlebihan, kemudian berpacaran, kita ingatkan dengan tindakan kita melarangnya, atau kita nasihati. Kalau tidak bisa secara langsung, mungkin kita kirim tulisan-tulisan, kita kirim artikel kepadanya. Kalau tidak pun mampu, kita doakan dia dan kita inginkan kebaikan bagi dia, bagi teman kita, semoga terhindar mendapatkan hidayah dan terhindar dari perbuatan yang jelek tersebut. Kemudian meyakini bahwa perbuatan zina dan segala faktor yang mendekatkan kepada perbuatan tersebut adalah hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yakni tadi seperti poin yang pertama ya, kita meyakini bahwasanya perbuatan zina dan segala faktor yang mendekatkan diri kepadanya adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja penjelasannya. Apakah ada yang kurang jelas atau mungkin kecepatan ada yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya? Ana persilahkan. Saya tanya Bang. Oh ya, Mas Ardi dulu. Nah, Silakan Mas Ardi. Ya Allah. Mas Andika, Mas Ardi nih. serah siapa? Mas Andika atau Mas saya? Ardi dulu, Pak. Mas Ardi. Oh ya. Maaf Pak, mau tanya. Hukuman tadi kan dijelaskan tentang bab zina, larangan-larangan zina. Nah, terus hukuman kalau orang yang melakukan zina itu apa, seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Soalnya kan tadi kan yang dijelaskan baru larangan-larangan zina gitu toh. Nah, mungkin kalau hukuman bagi orang yang berzina itu apa? Silakan. Mungkin sekian sih. Ya, baik Mas Ardi. Terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan zina, apa hukuman bagi orang yang berbuat zina? Khusus hukuman ketika orang itu melaksanakan zina ya. Apa sih zina? Maksudnya apa sih zina secara hakikatnya itu? Zina itu sebenarnya apa? Rasulullah SAW menjelaskan perbuatan zina secara hakikat, meskipun banyak zina-zina yang lain, misalnya zina tangan, zina mata, tapi zina yang sebenarnya adalah bertemunya dua kemaluan. Ketika kemaluan masuk ke dalam kemaluan, itu perbuatan zina. Ketika orang itu melihat, ketika orang itu melakukan perbuatan tersebut, yakni kalau dalam riwayat disebutkan ketika timba itu masuk dalam sumur, maka itu dianggap perbuatan zina. Dan apa sih hukumannya? Dan dalam hukuman bagi orang yang berzina ketika orang ini jadi ada rincian nih Mas. Berzina bagi yang ketahuan berzina atau yang mengaku berzina atau dilaporkan berzina. Dilaporkan berzina di sini ada beberapa syarat, yaitu orang itu melihat perbuatan zina, yaitu melihat kemaluan dan juga disaksikan oleh 4 orang saksi laki-laki ya, itu maka boleh. Atau orangnya mengaku ya kepada pemerintah atau kepada Rasul dulu aku pernah berzina, maka apa sih hukumannya? Hukuman pertama, hukuman had, hukuman syariat bagi orang yang berzina. Pertama, orang yang berzina itu belum menikah, ya ini hukumannya didera, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan. diasingkan maksudnya tidak diterima di daerah tersebut, diasingkan ke daerah lain seperti itu. Kemudian hukuman bagi pezina yang sudah menikah, maka ini hukumannya adalah hukuman rajam.
atau dilempari batu, ditanam tubuhnya, disisakan kepalanya, kemudian dilempari batu sampai mati. Ya, emang seperti itu keras hukumannya. Itu hukuman di dunia, hukuman had. Namun hukuman di akhirat tentu lebih keras lagi azabnya. Itu baru hukuman di dunia. Dan itu bagi zina yang benar-benar secara hakikatnya, maksudnya bukan orang yang berzina misal pacaran, itu tidak sampai terkena hukuman itu. Tapi kalau sudah melakukan perbuatan zina, yaitu ketemunya dua kemaluan, maka itu yang berlaku. Ya, ini didera dan diasingkan apabila belum menikah, dan ketika sudah menikah dirajam sampai dia meninggal dunia. Dan itu yang melakukan adalah pemerintah, bukan sembarang orang ya. Pemerintah yang sah ketika ada sesuatu, memang suatu negara itu menerapkan hukum Islam, maka yang melakukan adalah ulil amri, bukan sembarang orang asal hakim sendiri, seperti itu. Dan itu penjelasannya bisa dikaji lagi di kitab-kitab para ulama, atau mungkin kalau kurang jelas tanyakan kepada yang jauh lebih berilmu dari saya. Allah taala alim jawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lain? Saya tanya, Pak. Ya, silakan Mas Andika. Ya. Kita ketahui bersama tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa zina itu merusak nasab ya. Terus kemudian pertanyaannya, apakah ada hak waris bagi anak pezina hasil zina? Hak waris. Hak asasnya. Baik. Ya, terima kasih Mas Andika. Hak waris anak yang berzina. Nah, karena misal orang yang berzina itu artinya dia tidak mendapatkan nasab dan juga tidak mendapatkan hak waris. Misal dia berzina, ayahnya meninggal, ayahnya kaya raya, maka dia tidak dapat hak waris tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Sudah jelas? Baik. Ya, itu tadi materi yang saya sampaikan. Harapannya ketika kita mempelajari ini, kita bisa lebih bertakwa lagi, lebih mengerti tentang hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam zina, apa saja larangan-larangan Allah, dan apa sih hukuman-hukuman dari hal-hal tersebut, dan juga apa sih janji Allah kepada orang-orang yang meninggalkan perzinaan. Allah Ta'ala, Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Ya, salah satunya adalah orang yang dia pemuda, ya ini pemuda yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, wanita yang punya kehormatan, namun dia mengatakan aku takut kepada Allah. Artinya pintu zina dia terbuka lebar, wanitanya cantik, wanita yang menarik baginya, kemudian punya kehormatan, dan dia syahwatnya, nafsunya sangat terdorong dalam itu, namun dia mampu mengalahkannya demi menjunjung syariat, demi melakukan itu karena dia patuh kepada Allah, dia takut kepada Allah, maka Allah akan berikan pahala yang sangat besar, dan juga Allah berikan naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan selain naungan dari Allah Ta'ala. Kemudian semoga kita dapat menjauhi dari perbuatan ini. Kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa hafalannya minggu depan mungkin akan saya tagih ya. Dan jangan lupa tadi poin-poinnya dicatat. Nanti kalau ulangan biar mudah, biar nanti mungkin di situ di PowerPoint nanti akan saya bagikan. Di PowerPoint tidak ada yang, mungkin ketika ulangan tidak saya keluarkan dari poin-poin PowerPoint, tapi apa yang saya bicarakan. Baik, itu saja. Semoga kita bisa melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dari saya akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Tak. Pak. Syukran ya Ustadz.